Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azahra dengan NIM 112110677. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengerti tentang apa itu PPN atau masih bertanya-tanya tentang PPN itu apa sih gitu. PPN itu yaitu pajak atas setiap nilai tambah barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Kenapa di sini PPN dipermasalahkan oleh masyarakat? Saya akan sedikit berpendapat tentang permasalahan PPN di kalangan masyarakat. Karena PPN yang lebih tinggi bikin beban inflasi yang dirasakan lebih berat oleh konsumen akhir. Teori ini dikenal sebagai regressive effect, di mana pajak seperti PPN cenderung lebih membebani kelompok yang berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi semua ini. Semua ini bisa berefek ke penurunan daya beli, di mana kenaikan PPN sudah pasti mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasanya naik. PPN yang naik dari sebelumnya 11% hingga 12% yang sekarang menjadi 12% ini jangan dianggap remeh, karena kenaikan 1% itu dapat berdampak yang cukup besar bagi kalangan masyarakat. Jangan dipikir bahwa hanya 1% kenaikan, tetapi berpikirlah bagaimana cara mengelola pajak tersebut hingga pajak tersebut masih bisa kita tangani bersama. Yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan, jadi mulai sampo, sabun dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sudah tetap tidak ada kenaikan PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN 12% resmi berlaku mulai hari ini, Rabu 1 Januari 2025. Namun Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan pajak ini hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah dengan nilai yang fantastis seperti pesawat jet pribadi, kapal persiar yacht, rumah dan apartemen mewah di atas 30 miliar rupiah, serta kendaraan bermotor yang terkena PPNBM. Maka selain barang mewah tersebut, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, buah-buahan, sayuran, hasil ternak, sampo, sabun, jasa angkutan umum, jasa pendidikan hingga jasa pelayanan medis tidak mengalami kenaikan. Dengan ini, pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Rincian lebih lengkap mengenai aturan perpajakan itu ditetapkan dalam PMK yang akan terbit dalam waktu dekat. Di sini saya sebelumnya akan membacakan beritanya terlebih dahulu. PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Dari judulnya saja, ini termasuk program positif yang pemerintah
itu program pemerintah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka memberikan pendapat atau memberikan argumen seolah-olah mereka sangat bahagia karena program pemerintah yang satu ini itu menguntungkan bagi masyarakat sekitar.
Nasional Perlindungan Konsumen atau Stranas Perlindungan Konsumen. Stranas Perlindungan Konsumen ini merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, arah strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen untuk mencapai target tahun 2024. Jasa tersebut diantaranya ada pendidikan, kemudian pelayanan, kesehatan, kemudian ada pelayanan sosial, angkutan umum, kemudian ada keuangan, ada persewaan, rumah susun umum, dan rumah umum. Kemudian pemerintah juga akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita. Saat PPN atau pajak pertambahan nilai 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025 kemarin, kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap 11%. Artinya persennya pemerintah yang membayar, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam kesempatan yang sama pula, Menteri Perdagangan Budi Santosa menjelaskan PPN DTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Barang-barang pokoknya tersebut seperti tepung terigu. PPN DTP diberikan lantaran komoditas ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif diberikan agar tidak terjadi perubahan harga tepung terigu di masyarakat. Jadi gunanya di sini itu untuk mempertahankan harga tepung terigu agar PPN tersebut tidak naik 12%, sehingga mempertahankan harga tepung terigu di PPN yang 11%. Sementara gula banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dengan PPN DTP terhadap gula untuk industri, diharapkan dapat mendukung aktivitas industri agar terus berjalan dan tetap menggerakkan perekonomian. Karena di sini saya menarik kesimpulan, karena di sini gula banyak dikonsumsi oleh pabrik-pabrik industri, terutama pabrik permen, pabrik-pabrik es krim seperti itu. Jadi keuntungan yang diambil oleh pemerintah dalam penjualan gula ini itu cukup besar dan akan dinaikkan, karena dilihat tadi, karena pertumbuhan industri dan perekonomian Indonesia di bidang industri itu cukup lumayan bagus. Maka dari itu pemerintah mengambil peluang dari penjualan gula untuk industri tersebut. Adapun untuk minyak kita, Menteri Perdagangan menuturkan minyak goreng ini termasuk program pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation atau DMO, menggantikan minyak curah.
Kemudian di sini ada diberitakan ada diskon listrik 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yakni pada Januari sampai Februari 2025 sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN menjadi 12%. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati karena sudah memberikan masyarakat sedikit kebahagiaan karena adanya diskon 50% untuk pembelian listrik ini, karena seperti yang saya bilang di awal, seperti saya sebutkan di awal, diskon 50% untuk PLN di masyarakat itu sangat-sangat berdampak positif dan sangat berdampak kebaikan untuk kedepannya. Karena apa? Karena masyarakat sangat membutuhkan program-program seperti ini. Diskon ini untuk pelanggan daya 2200 watt ke bawah yang berjumlah 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan pelanggan PLN. Di sini kebetulan ada masyarakat yang di dekat-dekat rumah saya, di salah satu 81,4 juta ini. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai 12,1 triliun. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN atau senilai 2 triliun, kata Sri Mulyani. Pelanggan PLN di bawah 6.600 VA akan dikenakan PPN 12%. Untuk program ini saya berpendapat bahwa masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah untuk program ini, karena pemerintah telah membuka hati masyarakat untuk tetap berpikir positif kepada pemerintahan saat ini, di mana banyak beredar bahwa pemerintah sekarang tidak mendengarkan rakyat, dan sekarang terbukti bahwa dikabulkan oleh pemerintah itu sendiri untuk jawaban-jawaban masyarakat yang bersifat negatif untuk masyarakat, untuk pemerintah itu sendiri. Jadi kemungkinan besar ini pemerintah ini membuka hati para masyarakat Indonesia akan kebaikan-kebaikan yang diberikan ke pemerintahan di era Prabowo Gibran ini. Kemudian di sini ada PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahun akan diberi pembebasan PPh 0%. Bagi UMKM yang penjualan
PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas. Jadi Bapak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM ini memberikan kesempatan kepada para UMKM yang sudah mendapatkan PPh final 0,5% ini untuk bisa ditambahkan 1 tahun dan mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas itu wajib pajak tidak lagi dikenakan tarif umum dalam pemotongan pajaknya, melainkan dengan tarif PPh final UMKM sebagaimana diatur dari PP 55 tahun 2020 tersebut. Kemudian di sini juga diberitakan tentang beras 10 kg untuk 16 juta keluarga. Sebetulnya di sini banyak sekali, bukan tidak mungkin untuk orang di sini untuk korupsi, karena beras yang dibagikan itu termasuk beras yang dibagikan secara tangan, dari tangan satu ke tangan yang lain. Di sini diberitakan pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan, kata Sri Mulyani Indrawati. Sebetulnya Ibu Menkeu ini tujuannya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PPN ini dan mereka sifatnya kurang mampu, tapi lebih baik untuk data-data dan orang-orang yang di sekitar Ibu Sri Mulyani ini untuk diselidiki, karena bukan tidak mungkin dan tidak mustahil juga untuk mereka mengambil hak
bukan di